Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Evaluasi Kurikulum yang dibimbing oleh Miss Supriyati MPD. Kurikulum merupakan bagian pendidikan dari lingkup yang luas. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Mengevaluasi sebuah pendidikan berarti juga mengevaluasi kurikulumnya. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah kegiatan memberikan penilaian terhadap sukses atau gagalnya kurikulum yang digunakan. Meliputi desain yang digunakan, aspek atau komponen di dalam kurikulum yang dirancang, yaitu tujuan, isi, dan bahan pelajaran atau materi, serta cara yang digunakan, metode, dan strategi. Yang terakhir, implementasi. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem kurikulum, baik yang menyangkut tentang tujuan, isi atau materi, strategi, media, sumber belajar, dan lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Yang kedua, menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau program pembelajaran. Dalam proses mengevaluasi, kurikulum perlu mengemukakan kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang sedang dikembangkan, sehingga dapat menentukan usaha-usaha lebih lanjut yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan jika terdapat suatu kelemahan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Untuk menghasilkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan tersebut, maka diperlukan kegiatan evaluasi kurikulum. Tujuan yang ketiga yaitu mendeskripsikan pelaksanaan kurikulum. Dengan adanya proses evaluasi kurikulum, kita dapat mengetahui gambaran dari pelaksanaan kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum secara keseluruhan, sehingganya dapat memperbaiki dan merevisi kurikulum agar menjadi lebih efektif. Yang kedua yaitu untuk memberikan informasi bagi pembuat keputusan. Selama dalam proses evaluasi akan menghasilkan data-data atau informasi-informasi yang sangatlah penting dalam pembuatan keputusan, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi yang ketiga yaitu untuk pertanggungjawaban laporan. Pertanggungjawaban dari pihak yang mengevaluasi kepada berbagai pihak yang terkait akan memperjelas secara menyeluruh kegiatan-kegiatan evaluasi kurikulum apa saja yang dilakukan selama proses evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum yang terakhir adalah untuk akreditasi, yaitu menilai kelayakan program. Materi selanjutnya yaitu landasan untuk mengevaluasi kurikulum. Terdapat 5 jenis akuntabilitas sebagai dasar landasan evaluasi kurikulum yaitu A. Akuntabilitas legal, B. Akuntabilitas akademik, C. Akuntabilitas finansial, D. Akuntabilitas pemberian jasa, dan E. Akuntabilitas dampak. Akuntabilitas legal berkaitan dengan kegiatan pengembangan kurikulum yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, kegiatan pengembangan kurikulum tersebut haruslah merupakan kegiatan yang secara hukum syah, baik ketika proses konstruksi kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Akuntabilitas akademik berkaitan dengan filosofi, teori, prinsip, dan prosedur yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Pertanyaan mendasar yang dikemukakan dalam akuntabilitas akademik adalah apakah filosofi, prinsip,
teori, dan prosedur yang digunakan dalam pengembangan kurikulum dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Artinya, apakah filosofi yang digunakan adalah filosofi yang dikenal oleh dunia akademik? Akuntabilitas finansial adalah akuntabilitas yang dianggap sebagai cikal bakal lahirnya konsep akuntabilitas. Secara mendasar, akuntabilitas finansial berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan yang diperoleh untuk pengembangan suatu kurikulum. Dalam pertanggungjawaban ini, maka setiap rupiah yang diterima harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prosedur yang berlaku. Jumlah uang untuk suatu aktivitas dan efisiensi penggunaan uang. Akuntabilitas pemberian jasa merupakan akuntabilitas pelayanan meliputi pemberian jasa pendidikan kepada kelompok masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan tersebut. Konsep seperti angka partisipasi adalah salah satu bentuk akuntabilitas pemberian jasa. Pada saat sekarang di mana angka partisipasi pendidikan masih sangat rendah, merupakan petunjuk bahwa pemberian jasa pendidikan terhadap masyarakat masih rendah. Mungkin saja rendahnya angka partisipasi tersebut disebabkan oleh kurangnya fasilitas pendidikan, kemampuan masyarakat yang masih minim, tetapi mungkin saja disebabkan oleh rendahnya aspirasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan. Akuntabilitas dampak. Evaluasi terhadap dampak akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pengembangan kurikulum. Prinsip pendidikan yang berakar dari lingkungan masyarakat yang dilayaninya dapat dipenuhi oleh kurikulum. Kurikulum yang demikian tidak tercabut dari akar budaya dan tidak menghasilkan tamatan yang buta terhadap masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, evaluasi kurikulum harus mampu membantu pendidikan dan pengembangan kurikulum menegakkan prinsip tersebut. Materi selanjutnya yaitu kriteria untuk mengevaluasi kurikulum. Kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan adalah ukuran-ukuran yang akan digunakan dalam menilai suatu kurikulum. Kriteria penilaian harus relevan dengan kriteria keberhasilan. Sedangkan kriteria keberhasilan harus dilihat dalam hubungannya dengan sasaran program. Kriteria evaluasi menurut Morrison harus memenuhi persyaratan di antaranya 1. Relevan dengan kerangka rujukan dan tujuan evaluasi program kurikulum. 2. Diterapkan pada data deskriptif yang relevan dan menyangkut program kurikulum. Yeah!